Selanjutnya kita masuk ke modul ke-20, yaitu modul terakhir di praktikum terintegrasi terkait proyek terintegratif. Ada latar belakang dari modul ke-20 ini, yaitu proyek terintegratif merupakan bentuk pembelajaran aplikatif yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai modul sebelumnya, seperti manajemen waktu, pengelolaan sumber daya, analisis risiko, dan teknik presentasi menjadi satu kesatuan proyek yang nyata. Dalam lingkungan bisnis dan industri yang semakin kompleks dan cepat berubah, kemampuan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi proyek secara efektif menjadi keterampilan krusial yang harus dimiliki oleh calon profesional. Melalui proyek terintegratif, praktikan tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tapi juga keterampilan manajerial, kolaborasi tim, dan pengambilan keputusan strategis berdasarkan analisis yang komprehensif. Ada dua teori yang mendukung terkait dengan latar belakang proyek integratif. Yang pertama itu teori menurut Prabowo dan Raharjo. Dalam manajemen proyek, terapan di industri Indonesia menjelaskan bahwa proyek integratif adalah metode pembelajaran yang memadukan teori lintas bidang dengan praktik nyata untuk membentuk keterampilan teknis dan manajerial yang seimbang. Teori yang kedua yaitu menurut Handayani menyatakan bahwa keberhasilan proyek integratif bergantung pada sinergi antara perencanaan strategis, koordinasi lintas fungsi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian hasil dengan tujuan awal proyek. Selanjutnya, alat dan bahan yang dipergunakan di dalam modul ke-20 proyek terintegratif. Alat yang pertama yaitu komputer atau laptop, alat yang kedua itu perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak yang digunakan itu seperti Microsoft Project, Trello, atau Asana untuk perencanaan dan pemantauan proyek. Yang ketiga itu ada perangkat lunak pengolahan data. Yang keempat itu perangkat lunak alat presentasi. Yang keenam itu ada perangkat koneksi internet. Dan yang ketujuh itu ada alat perekam. Untuk bahan-bahannya sendiri, ada yang pertama itu dokumen rencana proyek, yang kedua data dan informasi terkait proyek, yang ketiga kuesioner atau survei, yang keempat catatan pertemuan, yang kelima dokumen risiko, yang keenam template laporan akhir, dan yang terakhir materi presentasi. Oke, masuk ke inti materi dari proyek terintegratif. Di proyek terintegratif ini sendiri, kita melakukan pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek, ada beberapa faktor kunci. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi di sini, proyek yang sesuai dengan minat dan passion dapat meningkatkan motivasi dan komitmen selama pelaksanaan proyek. Yang kedua itu ada ruang lingkup proyek. Di ruang lingkup ini kita memastikan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dalam batasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada yang ketiga itu potensi dampak, yaitu mempertimbangkan potensi dampak dari proyek terhadap organisasi atau masyarakat. Yang terakhir itu ada tingkat kompleksitas, memastikan proyek memiliki tingkat kompleksitas yang sesuai dengan kemampuan peserta praktikum. Setelah kita memilih proyek apa yang akan kita ambil atau yang akan kita analisis, selanjutnya kita penyusunan rencana proyek. Ada beberapa elemen kunci yang harus ada dalam rencana proyek. Yang pertama itu tujuan dan sasaran proyek. Tujuannya itu harus bersifat SMART. Mungkin di materi-materi sebelumnya juga sudah cukup dijelaskan apa aja sih SMART itu. Ya, terus selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Mana ruang lingkup proyek itu menetapkan batasan proyek yang mencakup apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk di dalam proyek. Misal contohnya siapa saja orangnya, apa saja masalahnya, atau dibutuhkankah waktu atau dibutuhkankah data tambahan, seperti itu. Kemudian ada jadwal proyek. Ini mengembangkan jadwal proyek yang mencakup semua aktivitas yang harus dilakukan. Selanjutnya, anggaran proyek, yaitu menetapkan anggaran yang realistis mencakup seluruh biaya yang terkait dengan proyek. Kemudian, tim proyek, yaitu menyusun struktur tim proyek termasuk penugasan, tanggung jawab berdasarkan keterampilan dan keahlian masing-masing anggota tim. Dan yang terakhir itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko di sini yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek dan merumuskan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara perencanaan proyek, kita juga perlu mengimplementasikan proyek yang sudah kita rencanakan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama itu koordinasi tim. Mengordinasikan anggota tim agar aktivitas dilakukan sesuai dengan rencana.
Selanjutnya ada pelaksanaan aktivitas. Dalam pelaksanaan aktivitas termasuk memantau kemajuan tugas, menghadapi tantangan yang muncul, dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalur yang benar. Kemudian yang ketiga itu manajemen komunikasi yang efektif. Dengan menggunakan alat komunikasi yang tepat seperti aplikasi manajemen proyek atau platform kolaborasi. Yang keempat itu ada pengendalian sumber daya. Di sini kita perlu memastikan bahwa semua sumber daya termasuk anggaran, peralatan, dan tenaga kerja digunakan dengan efisien. Dan yang terakhir dalam tahap implementasi proyek itu adalah pemecahan masalah, yaitu menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek. Setelah kita tahu bagaimana cara implementasi proyek dan apa yang sudah kita implementasikan, perlu adanya pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi di sini mencakup pemantauan dan kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah dan resiko, pemantauan dan kemajuan revisi dan penyesuaian rencana proyek, dan dokumentasi pembelajaran. Setelah kita melakukan pemantauan, kita juga perlu menyelesaikan proyek tersebut. Dalam tahap penyelesaian proyek, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penyusunan laporan akhir. Di sini membuat laporan akhir yang mencakup analisis hasil proyek, termasuk apa yang berjalan baik dan apa yang tidak, dan apa juga yang dapat diperbaiki di masa yang mendatang, atau biasanya disebut juga dengan evaluasi. Kemudian ada presentasi hasil proyek, yaitu menyampaikan hasil proyek kepada pemangku kepentingan, partisipan, dan tim. Selanjutnya ada refleksi atas proses dan pembelajaran, di mana yaitu mengumpulkan umpan balik dari anggota tim dan pemangku kepentingan mengenai proses yang telah dilakukan. Selanjutnya itu dokumentasi pembelajaran, yaitu mencatat pelajaran yang dipelajari selama proyek dalam membentuk dokumen yang dapat diarsipkan sebagai panduan untuk proyek mendatang. Dan yang terakhir yaitu perayaan keberhasilan. Jadi merayakan keberhasilan sekecil atau sebesar apapun dan dapat meningkatkan moral tim dan menciptakan rasa camaraderie yang positif. Kesimpulan dari modul ke-20 proyek terintegratif yaitu menekankan bahwa pentingnya pemilihan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek secara menyeluruh dengan memperhatikan ruang lingkup, jadwal, anggaran, tim, dan manajemen risiko. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan teknis dalam mengelola sumber daya, tetapi juga keterampilan strategis seperti komunikasi, koordinasi, pemecahan masalah, dan refleksi pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip manajemen proyek yang mencakup tujuan SMART, pemantauan berkelanjutan, serta dokumentasi hasil dan pengalaman, peserta mampu menyelesaikan proyek secara efektif sekaligus memperoleh wawasan praktis yang dapat menjadi bekal berharga untuk keberhasilan proyek di masa mendatang. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian. Di sini ada beberapa sumber yang digunakan sebagai referensi yang nantinya mungkin bisa digunakan juga sama teman-teman. Ada 3 sumber referensi yang dicantumkan di sini. Oke, baik, cukup sekian penjelasan terkait materi modul terakhir, modul 20 proyek integratif. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi pengerjaan penugasan. Untuk simulasi pengerjaan penugasan di modul 20, yaitu proyek terintegratif, masih menggunakan software Trello, yaitu software yang sama yang digunakan di modul pertama, yaitu pengenalan manajemen proyek. Untuk di modul 20 ini sendiri, berhubungan dengan modul 1 sampai dengan modul ke-19. Oke, langsung saja kita create new board. Board title, diisi board title-nya sama seperti di modul pertama. Kita lakukan simulasi pengerjaan modul 20. Langsung untuk lihat. Oke. Di sini udah ada to do, doing, done. Nah, kemudian ganti aja to do ini kita ganti. Untuk isi dari setiap part-part dari proyek terintegratif di modul 20 ini itu berkaitan dengan modul pertama sampai dengan modul ke-19 di praktikum terintegrasi. Tapi disesuaikan lagi untuk judul-judulnya atau untuk nama-namanya itu disesuaikan lagi, tidak harus sama seperti dengan nama modul. Misal di modul pertamanya itu modul pengenalan manajemen proyek, berarti untuk pertama kali itu kita melakukan inisiasi proyek. Nah, pada inisiasi proyek ini dilanjutin lagi di add card. Di inisiasi proyek ini kita ngelakuin apa aja. Misalnya kita menentukan apa? Menentukan sistem kerja.
Oke. Nah, sama seperti di modul pertama, nanti langsung ditambahin aja edit labels, member, date, atau mungkin partnya di copy, dimasukin link, atau ditambahkan dengan file-file lainnya. Itu bisa diatur lagi sesuai dengan apa yang udah disiapin oleh peserta praktikum. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga disesuaikan dengan modul-modul yang ada di praktikum terintegrasi. Kalau udah diselesai di modul pertama, lanjut ke modul kedua. Modul kedua itu penjadwalan dan alokasi sumber daya. Misal di modul kedua ini kita masukin penentuan alokasi sumber daya. Nah, di alokasi sumber daya sendiri, kita ngapain aja? Berdayanya itu apa aja yang kita butuhin mungkin, atau pembagiannya jadi apa aja. Nah, begitu juga selanjutnya untuk modul ketiga, modul keempat, sampai dengan modul ke-19 di praktikum terintegrasi. Nah, kalau udah selesai, dari modul pertama sampai dengan modul ke-20, sama seperti modul pengerjaan di modul pertama, bisa langsung di-share aja, create link. Nah, setelah create link ini bisa langsung di-copy, nanti membernya bisa lihat di sini nantinya. Dan juga hasil pengerjaannya ini langsung di screenshot dan dimasukin ke template penugasan yang akan disediakan nantinya. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk simulasi pengerjaan di modul 20 karena aplikasi yang digunakan itu sama dengan pengerjaan di modul pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyain ke asisten praktikum yang sedang bertugas. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Untuk keluaran di modul ke-20 proyek terintegratif secara sederhananya seperti ini. Nanti teman-teman cukup screenshot satu atau beberapa slide dari hasil Trello-nya aja dan cantumin juga linknya di Excel template penugasan. Dan secara sederhananya hasilnya itu nanti seperti ini. Dari modul pertama atau sampai modul terakhir yang emang berhubungan dengan materi praktikum terintegrasi yang bisa dimasukin ke Trello. Misal pada alokasi sumber daya itu tahapnya perencanaan apa aja, penjadwalan seperti apa gitu. Bisa ditambahin sama teman-teman tanggalnya, waktunya, check sheet-nya apa aja. Nah, itu bisa langsung dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai nanti finalisasi.